Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muryati SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 5 Mesuji, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di Universitas PGRI Palembang. Yang alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN. Semoga praktik pembelajaran UKIN nantinya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar Allah. Alhamdulillah, tetap semangat ya walaupun kelihatannya banyak yang tidak masuk. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir? Sepertinya banyak yang tidak hadir. Zakia, Bismillah. Zahra, tadi sudah nggak ada? 6 ya? Mengapa mereka tidak hadir, tidak masuk hari ini? Sakit. Jadi teman-temannya banyak yang sakit ya? Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Amin. Nah, untuk kalian yang masih sehat, jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, pakai masker. Ayo dipakai maskernya. Jaga jarak ya. Dan selalu jaga iman dan imunnya agar tetap sehat selalu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Masih ingat? Ya. Struktur? Betul, bagus, pinter. Tentang struktur teks cerita fantasi. Nah, hari ini bahasan kita masih cerita fantasi. Dari segi apa yang akan kita bahas? Jadi yang kita bahas nanti di sini adalah tentang kaidah kebahasaan cerita fantasi. Apa sih kaidah
Menggunakan kata pilihan di sini, jadi dia menggunakan kata yang benar-benar dipilih oleh seorang penulis agar dia bisa mengungkapkan tulisannya itu lebih indah. Jadi dia menggunakan makna kiasan, bukan makna sebenarnya. Contohnya, kalian itu berhidung mancung. Dengan hidung yang menjulang itu, dia mengendus sekeliling. Mana? Mana?
Bagus. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 dan kelompok 3 bagaimana? Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah semua ya bahannya? Sudah? Beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bagus, keren, sudah selesai. Nah, sekarang siapa yang berani presentasi? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Dimulai dari kelompok 2, boleh. Silakan kelompok 2, semuanya. Kelompok 1 dan kelompok 3, silakan disimak presentasi dari kelompok 2. Nanti kalian berikan tanggapan ya. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Memaparkan aja. Memaparkan hasil diskusikan. Ingin memaparkan hasil diskusikan. memaparkan hasil diskusi kami. Silakan. Aspek kebahasaan yang 1. Penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Dina seorang kucing dan tua si memelihara kucing. Yang nomor 2-nya. Nomor 2, penggunaan kata yang menjerat, ancam, rendah untuk deskripsi latar kata. 4, waktu suasana. Bagaimana? Jangan tega, waktunya pagi. Waktunya pagi. Tempat di tempat kerja. Suasana sedang sedih. Itu dari kelompok 2. Yang nomor 1 tadi, tokohnya tadi ada Pak Tua dan Jina. Pak Tua seorang siapa tadi katanya? Si pemelihara kucing dan Jina seekor kucing. Itu dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2 ya? Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada yang beda? Boleh nggak ya? Jangan malu-malu. Sama? Pokoknya ada 2 sama? Pak Tua dan? Oke, bagus kelompok 1. Yang kedua, mereka tadi ada latar, tempat, waktu, dan suasana lengkap sekali. Ada yang mau berikan tanggapan? Yang mau menambahi? Latar tempatnya tadi di mana? Kelompok 2? Di tempat kerja katanya. Latar tempatnya di tempat kerja. Waktunya pagi, suasananya sedih. Sama? Lain? Boleh? Ya, silakan. Kelompok 3. Kalau yang kami yang pada tempat itu di sebuah rumah tua di pinggir kota. Di sebuah rumah tua di pinggir kota. Boleh, bagus. Ada lagi? Selain latar tempat? Tidak ada? Waktunya sama? Bagus. Berikan dulu tepuk tangan
Itu yang nomor 4-nya. Jadi apa? Penanda urutan waktunya sambungnya apa? Kemudian akhirnya. Jadi kata sambungnya itu adalah kemudian dan akhirnya. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Sama? Yakin? Tidak ada mau yang memberikan tanggapan kepada kelompok 3? Tidak ada tanggapan? Baik, kalau tidak ada tanggapan, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Ayo kelompok 1. Ya. Ini kelompok 1. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memanfaatkan diskusi kami. Satu ya. Dari nomor 5 yang bawah. Menggunakan kata ungkap, ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba, look, tolong, Pak Tua pingsan. Itu untuk kelompok ada berapa? 1, 2. Tiba-tiba, Ada 2. Tiba-tiba. Jadi keterkejutannya apa? tiba-tiba, Tiba-tiba itu tadi ya. Yang keduanya? tolong, Tolong. Ya, betul. Ada yang beda? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3? sungguh, Sama. Kelompok 3? Kalau beda boleh nak? Bukan yang beda ya, tapi kalau misalnya ada yang menemukan yang lainnya, boleh? Enggak, sama. Baik, sama katanya. Langsung ke yang ke-6. penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Di dalam teks, Pak, sepatunya bisa selesai kapan? Bapak sudah mundur 3 hari dari perjanjian. Maaf, Pak, akan saya selesaikan segera. Besok bisa Bapak ambil. Ya, di situ boleh. Yang kelompok 1 di sini ada 2 yang mengutip dialog. Yang pertama, Pak, sepatunya bisa selesai kapan? Bapak sudah mundur 3 hari dari perjanjian. Itu dialog yang pertama diambil oleh mereka. Yang kedua, maaf Pak, saya selesaikan segera. Besok bisa Bapak ambil. Seperti itu pendapat dari kelompok 1. Benar? Ada yang beda? Sama? Kelompok 2? Boleh nak? Kalau ada yang beda boleh nak? Bagaimana? Boleh dibaca? Sama? Yakin? Pak 2. Sama atau beda? Kelompok 2. Beda. Silakan dibaca. Kelompok 2. Kelompok 2